Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara podcast perdana Majalaya Awas. Majalaya Awas. Kita kedatangan narasumber, pencetus program Majalaya Awas. Oke. Ya. Jadi tong loba basa-basinya kenal tuh. Oh, langsung aja gitu. Langsung aja. Jangan cinten saha gitu. Ya, orang kenalkeun langsung we. Oh, langsung aja. Dinan, mangga perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi para pemirsa, khususnya masyarakat Majalaya yang saya sangat cintai, ya. Perkenalkan, saya Kapolsek Majalaya. Kurang 2 tahun setengah aja untuk perkenalan diri, ya. Ayo perkenalannya dulu. Kompol Aib Suhendi SH bagi yang belum kenal dan bagi yang sudah lama tong bosen ya ketemu dengan saya. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan panitia ya. Podcast perdana Majalaya Awas telah mengundang saya pada kesempatan sore hari ini. Kira-kira apa nih yang bisa saya jelaskan pada kesempatan sore hari ini? Jadi ini Dan banyak netizen kan si Majalaya Awas ini udah ada akun Instagram, Facebook. Jadi perwakilan dari netizen ada yang menanyakan keberlangsungan si program Majalaya Awas ini ke depan nanti tuh bakal seperti apa gitu Dan. Jadi tidak usah dijelaskan lagi dari awal ya. Siap. Baik, saya jelaskan bahwa alhamdulillah setelah 2 bulan ya, 1 bulan kita trial and error, kemudian 1 bulan launching tentang program Majalaya Awas ini, kita sedikit demi sedikit, step by step terus mempertahankan keberlangsungan dan meningkatkan daya manfaat, daya getar program ini terhadap situasi kondisi Majalaya sendiri. Alhamdulillah dengan dukungan rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang tergabung di tim Majalaya Awas, baik itu dari rekan-rekan Eba Hero, kemudian Absurd Brand, kemudian siapa lagi nih ya? Abeng Komputer dan juga Iskopi. Ya, Iskopi, termasuk juga ya karyanya The Juan. Kita akan tetap mempertahankan keberlangsungan ini biar tetap konsisten. Yang pertama, bahwa kita sedang menyempurnakan ya, maintenance atau perangkat yang mendukung program Majalaya Awas ini. Yang pertama tentunya penyempurnaan kamera CCTV di lapangan, termasuk sistem yang dibuat oleh rekan-rekan sekalian tentang akses yang bisa dibuka oleh semua orang. Ini sedang dalam proses sambil menunggu juga sokongan atau dukungan dari pemerintah ya, khususnya Kabupaten Bandung yang menjanjikan bahwa Majalaya Awas sudah diakui oleh Kabupaten Bandung, akses sudah diangkat ke tingkat kabupaten, dan sebaliknya Kabupaten Bandung akan memberikan dukungan berupa pinjam pakai perangkat yang memadai. Ya, mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana sehingga masyarakat bisa secara luas ya memanfaatkan program ini sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama. Yang kedua, juga karena program ini juga bukan saja CCTV, termasuk pesawat HT. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 200 orang ya sudah tergabung dalam komunitas Majalaya Awas, dan tidak lama lagi kita akan meresmikan kepengurusan atau organisasi Majalaya Awas biar semua tertata lebih baik. Siap. Oh gitu. Dan mau tanya, berarti respon masyarakat nih setelah adanya Majalaya Awas, apakah ada perubahan? Apakah jadi lebih baik atau seperti gimana gitu? Masyarakat di masa mungkin ya. Gitu. Yang pertama sesuai dengan tujuan daripada Majalaya Awas ya, yaitu mengajak, menghimbau dan sebagai perangsang bagi warga masyarakat untuk peran serta aktif dalam menciptakan situasi kondisi Majalaya yang kondusif. Alhamdulillah ya.
kita bisa buktikan dari pengadaan CCTV dulu. Setelah viralnya atau beredarnya video saya tentang ajakan, tentang bentuk program dan sebagainya, berduyun-duyun masyarakat untuk bisa menyumbangkan sedikit rezekinya ya untuk pengadaan perangkat baik CCTV maupun ruang monitoring. Nah, itu suatu bentuk respon masyarakat yang sungguh luar biasa. Kalau menurut kami ya, kalau Pak Iwan sampaikan ini mimpi jadi kenyataan ya, di luar ekspektasi kami. Ternyata yang tadinya hanya paling Pak Iwan minta hanya 10 lah, ya 20, ternyata sampai saat 64 CCTV. Itu luar biasa. Ya. Kalau kita sendiri tidak dalam artian swadaya dari mana kan gitu ya. Itu satu bentuk respon masyarakat. Kemudian respon yang lain juga alhamdulillah ya. Mungkin kemarin-kemarin masih terjadi beberapa kejahatan jalanan yang memang para pelakunya masih katro. Ya, belum melihat adanya Instagram ya atau TikTok dan sebagainya yang menyatakan bahwa Majalaya sudah dikepung oleh kamera. Namun lama-kelamaan setelah 2 minggu terakhir tidak terdengar lagi dan tidak ada laporan lagi ya. Nah, ini sudah bentuk juga manfaat dari program ini ya. Minimal ada efek getar. Nah, itu ya. Alhamdulillah respon dari masyarakat cukup baik ya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Semua pasti ada kekurangan, semua pasti ada kelemahan ya. Sekali lagi kami tidak alergi dengan kritik ya. Silakan mengkritik kami, membetulkan apa yang memang kurang dirasa oleh masyarakat, tapi tolong juga jangan belum apa-apa sudah menghujat kami, belum apa sudah berpikirnya negatif. Nah, itu ya. Nah, itu yang kami harapkan. Sekali lagi terima kasih untuk respon masyarakat. Mudah-mudahan kami selalu dapat bekerja maksimal, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu ya, saja. Berarti emang Majalaya Awas ini emang murni dari swadaya masyarakat berarti ya, kalau seperti itu ya, dengan ini diinisiasi dari Bapak sendiri dan Polsek Majalaya. Ya, kurang lebih gitu ya. Jadi ini murni dana hibah dari warga masyarakat Majalaya dan hebatnya sekarang sudah 64 titik loh, Mam. Jadi masyarakat Majalaya memang sangat luar biasa karena kan ajakan dari Pak Kapolseknya. Oh iya. Kapolseknya juga kan luar biasa. Ya sebenarnya sih yang luar biasa tetap orang Majalayanya. Siap. Ya. Kemudian kan cinta Majalaya. Saya aja bukan orang Majalaya, cinta Majalaya. Ya, apalagi orang Majalaya terlalu kalau sampai orang Majalaya tidak cinta sama Majalaya. Ya. Ini bisa dibuktikan. Ketiga brand, 4 brand ini kan semua orang Majalaya nih. Ya, dan tanpa melihat adanya di sana ada salary, di sana ada profit, rekan-rekan mau bergabung. Ya. Karena apa? Karena cinta Majalaya. Bukan ya. Absurd brand, Absurd brand ya. Disuan. Jelas. Abeng. Abeng. Tapi kalau Abeng ini kadang-kadang kamera beda dan ya. Sekarang kan lagi mau posisikan dia jadi Abeng Sound. Besoknya Abeng komputer. Jadi multifungsi, multi jalan lah. Kenapa? Gitu. Kita ini kan di kepolisian ya. Tidak ada pengkhususan untuk mempelajari itu. Anggap kita akui kelemahan, makanya kelebihan dari rekan-rekan. Kenapa tidak kita rangkul? Ya alhamdulillah kan manfaat semuanya. Ya. Ilmu juga bermanfaat, insya Allah kan sesuai dengan ajaran agama kita. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain itu menjadikan amal ibadah buat kita. Itu mudah-mudahan motivasi itu yang bisa membuat Majalaya bisa berubah ke depan. Iya, memang kerasa banget gitu loh, Mam. Pas waktu banjir kemarin kan hujan pertama nih. Oh iya kemarin ya. Majalaya kan bukan Majalaya aja, mungkin satu kabupaten atau lebih diguyur hujan. Akhirnya kan Cidawolong banjir. Nah, kita kan coba di live streaming kan ya, alhamdulillah followernya Majalaya Awas di YouTube dari 100 sekarang udah 200. Oh gitu. Jadi memang masyarakat Majalaya sangat membutuhkan si program ini kan. Jadi ada yang ke Bandung lihat dulu. Oh iya betul. Jadi yang berangkat kerja kan lihat dulu Cidawolong banjir tuh ya. Majalaya Awas Majalaya Awas. Makanya kan kita luruskan juga ya. Kemanfaatan ini bukan hanya untuk kepolisian, tapi seluruh warga masyarakat dan juga bukan untuk warga Majalaya saja. Kalau sudah ya aksesnya berarti khusus juga lebih luas ke Kabupaten Bandung. Bahkan di luar Kabupaten Bandung, gitu ya.
untuk hal tertentu yang menyangkut dengan jejak digital yang berupa rekaman CCTV ini kan juga diperlukan oleh semua pihak. Ya, tidak hanya untuk mengungkap suatu bentuk kejahatan, tapi juga barangkali ada kejadian-kejadian lain yang menyangkut dengan kepentingan pribadi masyarakat terbuka. Mari sama-sama kita layani gitu ya. Dan itu makanya saya minta tolong ini bisa dipertahankan ya. Ya kami nitip lah. Karena ini pun titipan ya. Siap. Jangan sampai titipan malah kita tidak merawatnya dengan baik. Nah itu ya, sehingga saya minta nanti ke depan, karena namanya jabatan Kapolsek ini kan tidak abadi ya, tidak selamanya ya, saya titipkan kepada kalian nih ya, terutama kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, saya serahkan program ini kepada kalian untuk bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Dan saya jamin ini tidak akan putus. Siap. Ya. Nah, itu. Kalau putus berarti Absud Brand hilang. Eba Hero menjadi Eba Heri. Eba Hero menjadi Eba Heri. Ya. Dan jangan lupa rekan-rekan juga, kami juga mengajak kepada yang lain ya. Terutama terima kasih nih rekan-rekan para admin media sosial di Majalah Sungguh luar biasa ya. Dukungannya juga saling mendukung, saling mengisi, dan jangan anggap bahwa Majalaya Awas ini saingan, tidak. Ya. Ini demi kebaikan semua, mari sama-sama kita bergabung karena program ini merupakan bukan saja program inovatif tapi juga terintegratif ya. Baik antara Polri dengan satuan samping ataupun lembaga pemerintahan, kecamatan dan sebagainya, juga terintegrasi dengan semua pihak, lapisan masyarakat. Jadi tidak terbatas terhadap golongan masyarakat tertentu. Karena itu sama-sama kita saling mengangkat, saling mengisi demi bangkitnya Majalaya. Iya, betul. Tangan lagi. Jadi gimana setelah Majalaya Awas kan udah berjalan ya seperti sekarang mungkin ya. Walaupun masih ada kendala itu wajar kan. Ya. Tapi setidaknya mungkin udah berpengaruh ya ke situasi Kamtibmas Ada Majalaya. sangat besar. Sangat besar ya. Sekali, kami rasakan. Ya. Karena ini bukan berarti awang-awang, bukan berarti dikarang, tapi by data. Ya. Memang kemarin saya sampaikan bahwa sebulan terakhir ya banyak juga yang datang ke sini untuk sekedar laporan. Nah, dari itu pun saya sampaikan ke admin kita, sampaikan ke Kasih Humas untuk memviralkan itu, bukan berarti menjadikan kendala buat kita. Ya, justru kita mengambil efek getarnya. Mudah-mudahan karena zaman sekarang jangankan para pelaku kejahatannya yang mungkin lupa melakukan kejahatan di Majalaya, kan petani saja sambil nyangkul sudah bawa HP, ya, sudah bisa buka Instagram sambil istirahat bisa TikTokan, ya, Facebookan seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti ini lama kelamaan bagi rekan-rekan yang masih lupa mau melakukan kejahatan, mau mengganggu situasi Kamtibmas di Majalaya, berpikir dua kali, ya. Sampai yang copet awas, CCTV di Majalaya. Nah, itu kadang ulah sok rame di Majalaya mah pantau. Iya, jadi kalau misalkan lek berbuat kejahatan, ingat langsung ayo Majalaya Awas ya. Jadi Ya minimal seperti itu. Jadi kamasi. Sekali lagi kan Majalaya Awas ini bukan untuk menghilangkan kejahatan. Siap. Ya, tidak. Sama sekali hal yang sangat mustahil lah menghilangkannya. Karena kalau sudah niat, nah, ya bagaimana caranya pasti dilakukan. Tapi minimal lah, meminimalisir. Ya. Sesuai dengan tujuan juga bahwa kita ingin membuat masyarakat Majalaya hidup dalam ketenangan, ketentraman, ya, melaksanakan aktivitas tanpa ada rasa was-was sesuai dengan moto kita, ya pungkaslah rasa was-was khawatir. Ya. Dengan apa ya? Tadi selain dengan waspada juga kita bantu dengan pemantauan. Dan yang paling penting adalah peran aktifnya. Apabila menemukan, melihat, apalagi mengalami, jangan takut untuk lapor. Nah itu, ya. Tidak ada hak polisi yang hebat, tidak ada polisi yang jagoan tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Semua berasal dari masyarakat untuk masyarakat. Nah itu yang paling penting. Tapi kebanyakannya dan kalau di media sosial, ya di rekan-rekan mediagram lah, si netizen ini beraninya laporan itu lewat medsos Ya. tanpa datang ke kantor gitu kan. Kalau untuk menanggapi hal seperti itu,
bagaimana tuh menurut komandan? Dan satu lagi dan jadi kalau misalkan ada nih komen, mereka itu takut laporan mungkin salah satunya karena takut berbayar katanya dan Ya, itu fenomena ya. Sekali Siapa? lagi. Kemudian kita pun tidak menyalahkan masyarakat karena perkembangan zaman. Mau tidak mau kita harus juga menyesuaikan. Ya. Tidak bisa kita melarang, kita juga menjudgment orang tersebut kenapa lapor di medsos karena sudah keterbukaan publik seperti ini. Tinggal bagaimana kita sebagai anggota Polri menyesuaikan dengan situasi dan zaman. Saya selalu menekankan kepada anggota dari manapun sumber laporannya jangan ditunda-tunda untuk merespon cepat. Ya. Minimal kita cek kebenarannya, baik benar atau tidak, ya sehingga di sanalah timbul kepuasan daripada warga masyarakat karena bagaimanapun juga pengungkapan suatu perkara ini banyak faktor yang menunjang. Ya, di antaranya itu tadi ya, kecepatan laporan. Jangan sampai nanti terjadinya sudah seminggu baru lapor hari ini kan begitu ya. Itu yang kami maksud cepat lapor. Kita pun akan coba berupaya sekuat tenaga di tengah keterbatasan yang ada baik personel maupun peralatan untuk cepat merespon apa yang terjadi di masyarakat. Itu. Seperti itu. jadi kalau untuk yang satunya lagi dan yang katanya Kemudian tidak ada yang namanya laporan berbayar. Tidak ada. Laporan apapun ya. Kalaupun itu terjadi di zamannya baheula mungkin kita pun tidak tahu seperti apa. Namun demikian untuk saat ini di bawah kepemimpinan Kapolri sekarang termasuk juga secara langsung direspon ke bawah ya, penjabaran ke bawah dan penekanan dari komandan kami Pak Kapolresta Bandung, tidak ada yang namanya laporan berbayar ya. Gratis sama sekali. Bahkan Pak Kapolresta memerintahkan untuk nomor Kapolsek pun tidak ada dibatasi ya. Karena beliau pun sama memberikan contoh kepada kita semua bahwa nomor beliau tersebar di mana-mana. Sehingga akses untuk laporan ya itu terbuka lebar. Dan jam berapapun. Ya, kecuali kereta Ibra ya, itu Ibra mah ya kumaha deui ya. jadi Ingat bahwa kita manusia punya kelemahan. Iya, betul. jadi warga masyarakat Majalaya Raya laporan itu gratis, tidak ada yang berbayar. Tadi sesuai penjelasan dari Bapak Kapolsek, di akun Instagram juga sih banyak nomor Pak Kapolres, nomor Pak Kapolsek. Kalau misalkan ada mengalami hal-hal tindak pidana atau melihat, langsung melaporkan segera. Jadi laporan memang gratis, tidak ada yang berbayar ya. Itu kan netizen banyak yang komen Benar. harus bayar, harus apa kan? Nyatanya kan gratis. Emang jadi di masyarakat kan jadi pertanyaan ya. Kurang bisa ada kejadian ya. Lapor ke polsek mau gini isi bayar kejadian. Perlu di garis bawahi. Ya, kalau masih ada seperti itu tolong sampaikan ke saya yang mana. Di mana kan begitu ya. Terutama di Majalaya insya Allah ya, saya kira semua Polri juga sudah sama. Sekarang perintahnya sama, ya budayanya sama. Itu budaya-budaya lama yang memang dilakukan oleh oknum sekarang sudah tidak berlaku lagi dan akan tindak tegas apabila memang masih terjadi seperti itu. Oke, ya. Berarti udah jelas kan sekarang berarti laporan itu gratis. Dan yang utama jangan takut kalau mau lapor sebenarnya gitu ya. Bener ya Pak? Betul. Kemudian juga ada fenomena lagi kalau laporan ini pasti nanti akan jadi saksi. Satu. Keduanya juga karena rasa ketakutan, ancaman dan sebagainya. Jangan takut lah. Apabila memang itu kita pilah juga mana yang memang perlu kita lindungi si pelapor, insya Allah kita lindungi. Ya. Tanggung jawab kami untuk bisa melindungi seorang yang rela melaporkan, menginformasikan satu kejadian yang memang meresahkan di masyarakat. Ini banyak permintaan seperti itu. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit ya kita pun kan kita bukan goreng tahu bulat ya, bolak-balik bisa jadi tahu. Dan perlu proses sekali lagi. Mudah-mudahan ini merupakan awal proses ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian dalam upaya kami juga di Institusi Polri untuk merubah citra kami di masyarakat sekali lagi. Apa artinya Majalaya? Ya kalau menurut saya sangat berarti ya. Karena Majalaya sendiri selalu mempunyai apa ya, daya jual, daya tarik yang kalau menurut saya di Kabupaten Bandung ini luar biasa ya. Padahal kejadian-kejadian tindak kriminalitas
apapun bentuknya di daerah lain pun banyak terjadi, ada yang terjadi. Namun apabila Majalaya yang terjadi selalu saja ke atas, Majalaya lagi, padahal sama aja. Padahal belum tentu orang Majalaya. Betul. Ya. Namun itu jangan dianggap satu kelemahan, justru marilah kita manfaatkan besarnya nama Majalaya ini pada hal yang positif. Mumpung Majalaya lagi ya, selalu dibahas Majalaya ya, ayo sama-sama. Di satu sisi selalu viral dengan gangguan dan sebagainya, padahal sama saja. Mari sama sisi lain kita angkat lagi yang baik-baik. Nah, seperti itu. Tapi benar Mam, di akun Instagramnya Polsek Majalaya, kalau saya perhatiin tuh, yang lapor lewat media sosial atau misalkan yang lapor secara langsung datang ke Polsek, si pelapor itu ditutupi. Jadi biar mereka mungkin merasa nyaman. Tapi kalau untuk si pelaku kadang-kadang di blur, kadang-kadang enggak. Bagusnya sih enggak. Jadi biar warga masyarakat kan tahu. Sanksi sosial. Ya, tapi kita punya prinsip bahwa praduga tak bersalah. Ya, kita tetap sama itu yang kita pegang. Makanya kadang-kadang kita blur orang yang baru terduga pelaku kan seperti itu. Dan polisi bukan hakim, tidak boleh menjudgment. Ya, seperti itu. Semua ada prosesnya. Namun demikian ya kita pun menyesuaikan dengan mekanisme yang berlangsung, kemudian juga mood yang berkembang di masyarakat seperti apa kita ikuti lah. Yang penting baik untuk masyarakat juga mampu kami lakukan, insya Allah akan kami lakukan. Gitu, berarti Contoh viral yang kasus lah sampai yang nonton hampir 1 juta tuh preman ember. oh ya Preman ember. pernah ada ya itu Ya pernah. Jadi mobilnya ada yang digores karena nggak dikasih, mungkin lewat. Polsek langsung cepat tanggap. Nah, ini kan viral. Ya positifnya buat Polsek ya semua angkat jempol. Jempol kaki, jempol tangan, semua jempol pun jadi angkat. jempol batur itu. Jempol batur oke diangkat. Diangkat. Ya, kalau di komenan akun Instagramnya Polsek Majalaya itu rata-rata 90% ya kinerja Polsek Majalaya bagus. Alhamdulillah. Di bawah pimpinan Alhamdulillah. beliau. Nah, itu kan juga bukan, sekali lagi kami sampaikan kepada anggota Polsek Majalaya, pujian bukan tujuan. Ya. Kemudian penghargaan masyarakat bukan menjadikan satu keharusan. Namun bekerja ikhlas sesuai dengan aturan itu yang itu aja. Berarti komunikasi selalu terbuka ya dari Polsek aja untuk masyarakat kan, gitu kan. sekali lagi kami lah khususnya Polsek Majalaya dengan melihat kondisi saat ini pun berupaya untuk bisa dekat dengan masyarakat. Semua upaya, semua usaha untuk bisa mendekatkan diri kami dengan masyarakat itu kami lakukan. Ya. Seperti saya sampaikan, ini keluar dari Majalaya Awas ya, ini kan program yang baru, tapi yang sudah lama kami lakukan. Polsek Majalaya mempunyai agenda rutin. Disebut agenda rutin ya, karena kalau rutin ini harus terus-terusan nih. Saya dua tahun ini alhamdulillah sudah kami lakukan. Baik di bidang keagamaan, kita selalu mengadakan berupa kegiatan tablik akbar. Ya. Setiap memperingati hari-hari besar keagamaan. Di bulan Februari kemarin sudah kami lakukan dan memang ini jadi PR nih ya untuk bulan ini, apakah ada atau tidak kami coba pikirkan kembali. Nah, itu upaya kita untuk mendekatkan masyarakat, karena alangkah tidak elok lah kalau kita sebagai pelayan masyarakat tidak kenal dengan masyarakat. Kedua, di bidang olahraga kami terbuka, kami mengadakan turnamen dan sebagainya untuk bisa lebih ya Polsek ini bisa lebih Dekat. lebih familiar kembali. Jangan melihat kantor Polsek ini hanya melihat masalah saja. Ya. Mentang-mentang ada macan di luarnya, sehingga orang ke Polsek ini wah segen, ya, tidak. Polsek adalah milik kita semua, milik masyarakat. Sehingga kami buat konsep dari mulai depan sampai ke tempat bekerja pun konsep kekeluargaan. Sehingga siapapun yang datang tidak hanya ya membawa masalah untuk diselesaikan, tapi juga sebagai sarana silaturahmi, silaturahmi komunikasi ya, dan berbagi tentunya. Nah, itu kami pun masih tetap ya mohon maaf bukan kami sombong dan ya tapi hanya sekedar sebagai ajakan saja. Kami alhamdulillah masih rutin untuk melaksanakan giat berbagi dengan anak-anak yatim setiap minggu malam Jumat
1 minggu sekali kita berbagi dengan mereka. Ya tujuannya tadi kita mencari keberkahan hasil. Tapi ini kami sampaikan berupa ajakan. Ayo sama-sama bahwa berbuat baik itu tidak ada yang rugi. Nah, itu barangkali rekan-rekan ya sedikit mengulas. Kami bukan berarti promosi tentang Polsek Majalaya, tapi kami coba sampaikan juga upaya-upaya kami untuk bisa menjadi institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi Polsek Majalaya ini sangat dekat dengan masyarakat, Mam. Ya, karena program-program Pak Kapolsek ini kan tadi seperti dibilangin ada pendekatan lewat tablik akbar, ya kan? Terus olahraga. Terus di akhir tahun suka ada car free night. Ini kan udah 2 kali nih. Nah, yang ketiganya nih kita tanya langsung sama Pak Kapolsek. Udah dekat kan, udah dekat. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi, Mam. 3 bulan setengah lah. Persiapan. Bakal ada kejutan apa gitu kan? Oh, gitu. Di Car Free Night nanti. Apakah masih ada Car Free Night nanti? Yang pertama kan luar biasa tuh. Hampir berapa ribu orang sini, Mam. Yang kedua 20.000 lah nyampe. Mau nyampe 20.000 enak. Jadi jalan depan Polsek Majalaya ditutup total. Saking banyaknya yang datang. Yang kedua tuh sampai jam 3 subuh kalau nggak salah. Karena ada wayang di depan. Nah, nanti yang ketiga ini ada kejutan apa gitu kan? Gitu. Atau misalkan hilang, nggak ada. Tungguin aja ya. Nanti kan tungguin masyarakat kan Ya, pasti nagih. Pasti. Selagi ada ya kita tanyain langsung. Ya, Jadi kalau gimana? masalah itu kalau wacana dan rencana selalu ada. Sekali lagi saya selalu prinsip sampai titik kalau perjuangan titik darah penghabisan, kalau saya sampai dengan adanya perintah tertulis dari pimpinan untuk bergeser, ya selama saya masih di sini 1 jam sebelum bergeser insya Allah saya akan berbuat yang terbaik buat Majalaya. Siap. Ya tentunya ya dengan dukungan semuanya ya. Iya. Apa artinya saya sendiri tidak ada. Ya semua juga bekerja sama dan sama-sama bekerja. Insya Allah, ya apa yang menjadi harapan masyarakat, kemudian juga menjadi PR kami, menjadi hutang kami akan berupaya untuk tetap melunasi dan melaksanakan itu sesuai dengan kemampuan. Gitu. Iya. Ya, tolong bantu kami makanya kan, Iya, dukung siap. kami, itu yang paling penting. Ya makanya kan si Majalaya Awas ini ngadain podcast kayak gini supaya masyarakat lebih tahu Polsek Majalaya ini seperti apa sih. Nah, Terus program-program Polsek Majalaya ini apa sih? Jadi biar warga masyarakat Majalaya Raya tahu, ya seperti tadi yang dibilang sama Pak Kapolsek, datang ke sini tuh nggak mesti harus ada masalah. Tapi ya silakan warga masyarakat datang ke sini, ya bebas. Mau konsultasi masalah hukum kek, mau bawa makanan kek, Nonton barang lah. mau bawa apa kek. Jangan bawa masalah terus. Jangan. Ya, Mam? Iya, jadi kesusah serang kesenang teh. Dongkap nih. Dong seueur pikiran, seueur karasa. Iya. Enggak tahu bercanda Pak Kapolsek. Tapi kan adanya podcast ini kan berarti komunikasi kita ke masyarakat kan mulai kita bangun berarti. Iya, kan? Ya, harus. Dengan Terima kasih, makanya ini luar Eh, biasa sekali ya. eh. Saya bilang juga ini warna baru di Majalaya sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan program ini bisa terus berkembang dan rekan-rekan terutama pelaksananya jangan bosan kan gitu ya. Sampai akan berupaya. Dan saya yakin dan percaya rekan-rekan bisa mengembangkan ini menjadi satu brand yang melekat di Majalaya. Amin. Ya. Amin. Amin. Seperti itu yang kami harapkan. Kemarin ke Majalaya Awas ini sekali lagi bahwa ini adalah titipan daripada masyarakat. Yang sampai nanti yang menghibahkan ini lagi mana nih? Yang saya sudah menghibahkannya kenapa tidak? Nah, itu berat. Itu sampai akhirat dibawa ditanya tuh. Ya, makanya ya ini beban berat Buat absurd band kan? iya buat Beratnya buat masyarakat. absurd band aja. Ya, berat kalau memang tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan saya kira akan jadi ringan dan insya Allah akan jadi pahala buat rekan-rekan sekalian. Siap, amin. Amin. Mudah-mudahan Ya. jadi ladang ibadah buat kita Betul. semuanya. Ya jadi mungkin tadi udah sedikit jelas mungkinnya tentang apa ya kinerja Polsek yang sudah dijalankan, terus tentang Majalaya Awas khususnya ya, Ya. tadi ya udah dijelaskan. Mungkin kedepannya nih rencana komandan untuk Majalaya Awas gimana nih?
Yang pertama saya jelaskan kembali bahwa di Majalaya ini dalam program Majalaya Awas sudah terpasang 64 titik CCTV. Dan ini ternyata memang sudah banyak lagi yang telepon, ya. Sudah banyak lagi yang telepon ingin juga ikut turut serta bergabung dan menyumbangkan rezekinya untuk memasang CCTV. Tapi kami belum tahan dulu karena kita sedang penyempurnaan sistem dulu, ya. Biar jangan sampai ada lagi komen di streaming katanya banyak, tapi cuma 4 titik Ya. gitu. Nah, makanya kami jelaskan bahwa perangkat kita belum memadai untuk bisa menyiarkan seluruh titik. Tapi insya Allah, manakala program ini sudah berlangsung, kemudian sudah aktif dengan komunikasi baik melalui DM maupun apapun juga di medsos, kita akan coba akomodir permintaan masyarakat. Ya, ke depan juga kita akan coba sempurnakan kembali. Ya, nanti minggu depan kita bahwa akses ini di tiap-tiap desa akan juga diberikan sesuai dengan titik kamera yang terpasang di desanya. Misalkan di desa Majasetra ada 9 titik, berarti di desa tersebut bisa dipantau juga ke 9-9-nya sehingga membantu kita. Pada prinsipnya Majalaya Awas ini, terutama di kamera CCTV, lebih banyak orang yang melihat, orang yang mengawasi akan lebih baik. Sehingga informasi pun akan terbuka luas. Kemudian yang kedua, lebih banyak orang yang bergabung di frekuensi kita untuk komunikasi lewat HT, lebih banyak juga informasi yang kita dapat. Ini sudah terbukti. Beberapa kali kejadian kebakaran, semua bisa gerak cepat daripada informasi pesawat yang bergabung dalam frekuensi. Nah itu ya, sampai beberapa kejadian juga baik itu sifatnya keributan, baik sifatnya perselisihan dan sebagainya, itu lebih cepat sampai ke kita dengan menggunakan pesawat HT. Nah itu makanya ini suatu perpaduan program yang menurut saya luar biasa, ya, yang rekan-rekan, bukan saya nih, rekan-rekan bangun, ya, perpaduan antara secara visual kita bisa memantau melalui kamera CCTV, secara audio pun kita bisa berkomunikasi melalui HT. Nah itu, mari sama-sama saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Majalaya untuk bisa bergabung, bisa berperan aktif, ya. Kalau memang bangga menjadi orang Majalaya, ingin melihat Majalaya maju, kan itu. Majalaya bangkit. Insya Allah, sesuai dengan jargon Majalaya tetap harus bangkit. Palingan mam, bahasa orang jalan-jalan saya tak. Mahal. Dia alun-alun, lomba intel. Apa itu yang? Oh, jadi Kemana-mana. pas muli martabak, aya nu ngaliwat mawar. Jadi si program Majalaya Awas itu bukan di CCTV aja. Ya. Ya. Jadi kan di channel radio ge aya. udah ada. Palingan pas kerja jan martabak eta nya aya nu laporan. Kalau bari itu kan anu ngamen rada maksa. Ayo monitor bener gitu. 10 menit mobil polsek teh mobil patroli langsung datang Oh, gitu. dikrit. Si orang iya urang jawabanana teh. Oh, si tukang dagang eta urangnya. Si kan rumah dia eta. Ya makanya Bisa mau gitu. yang dagang ke, mau yang parkir ke, Oh. ya. Kalau memang punya pesawat, dan saya kira sudah terjangkau lah untuk saat ini, ya. Tidak perlu yang mahal-mahal, karena repeater yang kita bangun cukup mumpuni untuk bisa menjangkau perangkat yang termurah sekalipun. Yang penting ayah suaraan, dia dua, ya, sesuai dengan ada pengatur frekuensi, ya kita serahkan ke ahlinya lah semua juga, ya, untuk bisa menyesuaikan frekuensi sehingga bisa berkomunikasi. Nah, itu minimal untuk ngajar ada yang ikut, nah gitu lah. Berarti masyarakat terbuka ya. Terbuka. Kalau mau setting misalnya ke polsek aja datang. Betul, bagi masyarakat yang memang mempunyai pesawat 2 ban, ya, merek apapun juga lah, ya. Oh. Silakan komunikasi dengan kami, bisa bergabung di frekuensi kami. Oke, jadi gitu ya. Nanti frekuensinya kita share juga di medsos, ya, silakan Pak Iwan nanti di share, ya, biar semua masyarakat. Kadang ada yang bisa nyeting sendiri, silakan. Iya. Yang penting digunakan dalam hal-hal yang positif, bersilaturahmi, ya, berkomunikasi dan berbagi informasi tentang situasi kondisi di wilayah masing-masing. Oke, gitu. Jadi yang punya HT, radio HT, silakan kalau mau bergabung dengan jaringan kita boleh
nanti di setting di polsek bisa berarti ya Dan Oh, ya? bisa sekali. Terus yang Bisa. mau lihat CCTV boleh lihat di YouTube atau lihat ke polsek langsung. Oh, boleh langsung. Biar Ya, bertemu Pak. dengan operator-operator yang keren-keren. Yes. Ah. Nanti bertemu Pak Iwan lagi nanti. Nah, iya. Dengan Pak Imam, Pak Imam Yudono, Pak Iwan Yuindro. Kemudian sedikit saya menyampaikan latar belakang ya, kenapa sih bisa dinamakan Majalaya Awas ini. Jadi kan orang selalu berpikiran pada yang sudah jadi Majalaya Awas. Awas ini apa sih artinya? Makanya kan ini pun tidak ujuk-ujuk ya. Ya. Sudah mah kalau namanya program sudah kita pikirkan lama, tapi untuk Majalaya Awas ini mempunyai satu kronologis lah, satu cerita yang memang dialami langsung oleh kami ya. Ya kami berpikir saya aja punten ya dari garong ya, kemudian para penjahat, kemudian para pelaku itu tidak melihat siapa. Jangankan saya seorang Kapolsek, mungkin bisa terjadi pada pejabat-pejabat lain yang memang tidak tahu dan memang tidak disebut adanya Kapolsek kan tidak ya. Saat itu kami malam-malam dengan keluarga malah tengah malam mengalami hal yang kurang mengenakan ya, hampir saja menjadi korban kejahatan. Kemudian juga terjadi di ruas jalan yang memang jauh dari ramainya masyarakat. Namun juga tidak luput dari ada juga bicara dari pengawasan CCTV karena CCTV ini bukan hal yang baru ya. Saya berpikir setelah kejadian 2 hari 3 hari saya ngobrol dengan rekan-rekan, berpikir bagaimana ya caranya gitu kan. Kemudian kami rasakan sendiri bagaimana paniknya kami, paniknya keluarga mendapat gangguan seperti itu, apalagi menyangkut dengan senjata tajam ya di tengah malam dan sebagainya. Nah, kami rasakan di samping kami sebagai petugas di sisi lain juga kami manusia punya rasa takut, punya rasa khawatir kan gitu ya. Sehingga berpikir itu dasarnya adalah ya. Kemudian setelah itu besoknya kami melihat di lokasi sepanjang jalan itu memang tidak sedikit CCTV yang terpasang. Namun apa yang terjadi ya setelah kita mencari informasi ke sana, mendatangi yang punya CCTV selalu beralasan, aduh Pak tidak merekam. Nah kemudian aduh Pak kami tidak ada operator membuka, yang punya tidak ada. Sampai di titik tempat kami kejadian pun dengan keluarga, dengan istri waktu itu ada CCTV yang aktif. Sampai saat ini tidak bisa dibuka karena tadi aksesnya tidak diberikan. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya. Ya sudah kita coba ya memasang beberapa kamera di tempat-tempat tertentu, ya aksesnya bisa kami dengan mudah bisa dibuka. Nah itu sebenarnya yang melatar belakangi kenapa program ini diluncurkan, diinisiasi. Ya karena pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi. Kemudian dari moto yang kita meluncurkan pun ya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ya. Rasa khawatir, rasa was-was, ini kan mudah-mudahan bisa sedikit berkurang. Kita pungkas dengan adanya program ini. Kemudian karuas tadi. Ya, karuas itu bagi warga masyarakat yang mengalami gangguan, mengalami ya jadi korban ya untuk mungkas karuas itu ya segera lapor kepada kami agar kami mudah-mudahan dengan adanya pantauan CCTV ini bisa membantu dalam hal kegiatan represif kepolisian ya, terutama dalam menentukan benar tidaknya ada kejadian apa sih yang terjadi. Kemudian siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban. Nah itu yang paling penting. Jadi si Majalaya Awas ini tercetus sekarang dari pengalaman pribadi. Betul. Bapak Kapolsek. Betul. Iya berdasarkan cerita Kapolsek tadi ya. aja digituin apalagi warga kan. Kan gitu guys. Kan pika sepeleun Iya. Ya santana meminimalisir lah gitu kan. Ya, Gitu. betul. Jadi minimal di titik-titik tertentu terpantau gitu tak keamanannya terjaga gitu tak santena gitu. Jadi no ararane teh Tapi banyak Mam yang ini kan mulai si pemasangan awal itu 10 Juli. Ya. Sampai sekarang mungkin udah banyak yang merasakan si program Majalaya Awas ini. banyak ya. Jadi warga masyarakat juga kadang-kadang sama operator si Instagram Polsek Majalaya Awas sama Polsek Majalaya kalau ada yang lapor
langsung datang ke polsek, cek barang-barang, ya alhamdulillah langsung banyak terungkap. bisa gitu ya lewat Oh iya, medsos harus. juga bisa ya. Betul. Oh, gitu. Makanya kita siapkan satu ruangan monitoring ini bukan untuk operator saja, tapi bagi pelayanan masyarakat. Oke. Insya Allah tambah kesini kita buat ruang monitoring ini tambah nyaman untuk bisa, karena perlu proses ya. Ya. Saya melihat dari beberapa kejadian tidak bisa 1 jam selesai untuk membuka rekaman 2 hari atau 3 hari. Ya. Ya, kemudian sistem yang menyampaikan juga ke masyarakat bahwa kamera kita semua diprogram oleh rekan-rekan dari brand itu bisa merekam. Sekali lagi jangan takut, wah nanti rekamannya hilang dan sebagainya, tidak, jangan takut. Kami mencoba menyempurnakan maintenance di lapangan sesuai dengan spek alat tersebut. Kurang lebih 10 hari kita bisa merekam. Ya. Setelah 10 hari meriset sendiri akan menghapus. Namun apabila ada kejadian-kejadian yang memang perlu kita dalami, kita akan mengganti memory card yang ada di lapangan untuk bisa kita simpan dan kita buka di kapanpun. Seperti itu. Jadi Majalaya Awas ini memang berpengaruh, berarti memang berpengaruh langsung. Tapi yang hebat memang rekan-rekan brand sendiri ya Pak Hewannya, itu lagi ya sing sehat, sing ikhlas, nah, gitu kan. Walaupun sempat ada yang tumbang ya. Jangan tumbang bareng-bareng kan gitu ya. Jika tak kurang itu. Kemudian juga alhamdulillah terima kasih rekan-rekan, sedikit demi sedikit ilmunya ditularkan kepada kami ya. Karena kita pun mengerti lah ya, rekan punya kepentingan, banyak kebutuhan. Namun demikian juga jangan tinggalkan tanggung jawab moral untuk bisa membesarkan program ini. Saya lagi sedikit demi sedikit ilmu ya, sekolah mah mahal lah, rekan-rekan menang sekolah cing lah, polisi mas, mulungan ilmu lah, alhamdulillah. Ya saling aja lah, gitu. Ya. Saling aja. Saling biar Majalaya lebih kondusif. Nah, gitu. Jadi kumaha we Mas? mangga we mah udah bukan sareng buat jadi palah jadi. Abi mah kumaha iwana jadi. Ngiringan abi mah. Sok ada gembeur mah lamun misalkan aya nu nganggo acuk seragam kieu teh. Aku mau abi ya. Ada lamun pakai baju Islam masih gak pendekar kan? Oh, Nah, tetep pakai baju mal bisa direkam. sekali lagi di balik baju yang ada tetap masyarakat biasa. Siap. Ya sama-sama berkomunikasi, berkoordinasi. Iya. Prinsip saya lebih banyak keluarga, lebih banyak dulur, mau kelaparan. Gitu ya. Tanyalah kami apabila main ke ya karasa kurusuk lain yang naon ya, yang silaturahmi lah. Murah kok. Ya. Mudah. Asal cukup kopi hideung. Lain tiis kopi lain. Ya, Sareng suruh tuh. suruh tuh tara rokoknya bungkus dan gitu. Bohong ya enggak. Nah itu. Ada lagi yang menanyakan kira-kira menjelaskan? Mungkin untuk penjelasan saat ini mah cukup sekian dan Ya. terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya datang di podcast Majalaya Awas. Ini perdana podcast Majalaya Awas. Mudah-mudahan kedepannya podcast ini berjalan terus. Amin. Amin. Eh, Dan harus. harus jalan terus. Dan saya sarankan kepada rekan-rekan jangan hanya kami saja yang narasumber. Siap. Ya, semua komponen masyarakat, semua golongan coba diundang. Siap. Untuk bisa menjelaskan apa sih maunya, seperti kemana sih arahnya inginnya Majalaya ini, baik dari unsur pemerintahan, kepemudaan, ya, termasuk rekan-rekan dari asli Majalaya lah ya, yang notabene tanda petik ya selalu disudutkan oleh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan premanisme. Sebenarnya tidak ada Majalaya seperti itu. Ya. Pendekatan lah yang harus memang banyak kita lakukan kepada mereka agar mereka tahu, mereka juga merasakan bahwa bangga menjadi orang Majalaya. Tapi masyarakat pun harus tahu apa sih maunya, ya, seperti apa, ya tugas siapa nanti dan bagaimana nanti itu akan terjawab setelah semua saling mengetahui. Berarti kalau kayak gitu man buat narasumber ke depan, ya kan? Mungkin Pak Camat dulu lah nanti kita undang ya. Sudah bisa. Pak Camat, baru kita lemparkan ke netizen. Nah, itu Ini kan bagus. podcast nih ditayangin. Mm-mm. Nanti kita lemparkan ke netizen. 50 komen orang yang sama, insya Allah kita hadirkan. Nah,
gitu Ya gimana? kan? Tapi itu khusus untuk orang Majalaya. Heeh. Kan tenda anu 50. Hadir kan Ariel Noah, biaya di mana sok? Bingung. Bingung kan? Nyalain orang Majalaya. Bingung. Atau misalkan Raisa kan? So. Oke, we. Pokoknya mah anu orang Majalaya, Nah. ya misalkan si A komen 50 ya udah kita insya Allah kita hadirkan lah. Kan Ya banyaknya di Majalaya ke tokoh masyarakat terkenal. Banyak. Oh iya, betul. Oh, Majalaya luar biasa. Tokoh itu ya kan? Terus toko sampai nasional kan ada oge kan? Ada. Orang Majalaya banyak. Ada. Oh iya. Bisa. Betul. Undanglah beliau untuk bisa Siap, kita lebih serahkan peduli nanti kepada ke masyarakat. netizen ya. Kita undang siapa nanti? Ya, coba. kita serahin aja ke netizen. Nah, 50 100 komenna. 50 100 kayak ayah kira. Ayah, oke, siap. Kita coba Makanya 50 dulu lah. 50 ya. dulu. 50 kita coba. Yang terbanyak kita coba undang gitu. Yang 50 apa tuh? Ada bonus? Tok modus atau aqua botol lah tuh. Atau kopi segelas. Kopi segelas. Kelas. Kopi dulu ya. Ya, silakan kan lakukan yang terbaik apapun bagaimana caranya mengikuti perkembangan. Ya, Bro. Yang penting itu tadi tong FSMR, tong belikan ya. Mari kita sama-sama melangkah dengan keyakinan bahwa bisa semua. Ya itu. Jadi si program Majalaya Awas ini tercetus karena pengalaman pribadi Pak Kapolsek. Majalaya Awas ini ada 2, pemasangan CCTV dan radio UHT ya. Itu bisa diakses sama warga masyarakat secara luas. Kalau untuk CCTV bisa dilihat di channel YouTube Majalaya Awas, atau misalkan mau datang ke comment center Majalaya Awas boleh. Mungkin cukup sekian, Mam. Iya, termasuk HT juga ya. Nanti kalau yang punya HT yang mau join ke frekuensi kita silahkan. Kalau misalnya Betul. nggak ngerti nyetingnya gimana, datang aja ke Polsek nanti di Oke. Gitu. Mungkin gitu ya untuk Majalaya Kita Awas. minta izin dulu sama Pak Kapolsek. Tadi kan ada moto tuh. Heeh. Jadi setiap podcast selesai ya kita motonya itu. Oh, ditutup dengan Moto Majalaya Awas, ya kan? Ya. Kita tutup di podcast Majalaya Awas dengan moto itu. Pungkas rasa was-was yang tadi Pak Kapolsek bilang. Mungkin rasa was-was tur kariwas Menuju Majalaya Bangkit. yang lebih kondusif. Oke. Jadi mungkin kata-kata terakhir, mungkin bukan kata-kata terakhir, satu kata kata-kata terakhir ke mana? Satu kata dan buat Satu kata Majalaya. buat Majalaya adalah bangkit. Majalaya Bangkit dari Pak Kapolsek. Kalau dari Mang? Majalaya hebat. Majalaya hebat. Majalaya kondusif. Ya. Ayo kita tutup. Tutup. Tutup pula aja. Aku mana ya? Tutup pula. Mungkin terima kasih dan udah hadir untuk Sama-sama. episode pertama dari podcast Majalaya Awas mungkin ya. Terima kasih. Saya mewakili rekan-rekan juga barunya hatur nuhun terus diangkeun gitu Ya. di Polsek Majalaya terus di ieu insyaallah lah rekan-rekan mungkin membantu kita saling aja. Tuh. Mewakili. Ya itulah tujuannya. Ya. Terakhir Kita tutup podcast Majalaya Awas dengan moto Majalaya Awas. Oke, hitungan 3 berarti Ya. 1 1, 2, 3. pungkas Pungkas rasa was-was tur jeung karawas karawas menuju Majalaya bangkit yang lebih kondusif.